Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi MPLS, yaitu tentang PHBS dan UKS SMP Negeri 1 Sukodono. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi saja, tapi sebelumnya saya ingatkan bagi Anda untuk menyediakan catatan dan alat tulis ya. Silahkan, materi yang akan saya sampaikan ini kalian rangkum sebaik mungkin. Oke, kita langsung ke apa itu PHBS ini yang pertama ya. PHBS sendiri adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Adalah semua perilaku yang dilakukan oleh setiap individu karena kesadaran pribadinya untuk meningkatkan kesehatannya dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Tentunya ya, di era seperti sekarang ini PHBS itu sudah menjadi wajib untuk dilaksanakan. Tujuannya yang utama ya agar sehat dan tentunya terhindar dari COVID-19. Nah, ini ada beberapa perilaku hidup bersih dan sehat di era new normal ya, yang wajib sudah kita terapkan. Yang pertama, dari yang paling atas sendiri, memakai masker. Ini semboyannya sekarang ganti ya. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati ya, karena COVID-19 sudah mengalami kenaikan keganasan ya, jadi cepat menular. Otomatis kita harus melaksanakan new normal yang wajib sekali pakai masker ini ya. Kemudian yang kedua, yang sebelah kiri, rajin cuci tangan. Cuci tangan harus sesering mungkin dilakukan ya, karena memang perantara untuk menyebarkan virus atau bakteri yang nomor satu adalah tangan ya. Lalu yang ketiga, hindari kerumunan dan jaga jarak. Jaga jarak antar orang minimal 1 meter. Dan kalau ada kerumunan, bergerombol, hindari saja ya, karena itu sangat memperkecil kemungkinan penularan dari virus. Yang keempat, memakan makanan yang bergizi. Sudah pastinya kalian tahu, 4 sehat, 5 sempurna. Ini yang wajib dikonsumsi dalam keseharian ya, dan hindari jajanan-jajanan yang kurang sehat. Yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, ini bagi kalian biasanya kalau di rumah kan tidak sekolah ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh, termasuk seperti sekarang. Nah, melaksanakan pembelajaran di rumah. Tetap gunakan waktu seperti normalnya. Ketika waktu belajar silakan belajar, ketika waktunya istirahat silakan kalian istirahat, ketika malam hari wajib tidur. Jadi malam wajib digunakan untuk tidur, jangan sampai untuk begadang main game. Itu akan menurunkan imunitas kalian dan memperkecil daya kekuatan tubuh kalian untuk melawan virus dan bakteri apabila kalian terkena atau terjangkit. Jangan sampai ya, jadi tetap istirahat yang cukup. Yang keenam, lanjutnya, minum air 8 gelas sehari. Nah, ini juga bagus untuk kesehatan ginjal ya. Jangan sampai kurang, usahakan 8 gelas dalam 1 hari. Lalu yang ketujuh, hindari menyentuh wajah, baik bermasker maupun tanpa masker. Mending dihindari saja. Selain untuk menjaga kebersihan, kalian juga bisa terhindar dari munculnya jerawat ya, dengan menghindari menyentuh wajah itu ya. Nah, jadi silakan diterapkan. Yang kedelapan, olahraga secara teratur, paling tidak dalam 1 hari. Kalau rutin olahraganya tiap hari ya minimal 30 menit lah pemanasan ya, atau dalam 1 minggu minimal silakan berolahraga 1 kali minimal ya dalam 1 minggu. Kemudian yang ke-9, menerapkan etika bersin dan batuk. Ini sekarang harus mulai diterapkan ya. Bersin dan batuk itu ada etikanya. Jangan sampai sebelahmu tertular, karena lewat bersin dan batuk itu virus akan keluar dari dirimu. Entah itu virus apapun ya, flu ataupun COVID-19 ya, tapi jangan sampai.
walaupun kalian sudah menggunakan masker, tapi tetap harus menerapkan etika bersin dan batuk, yaitu dengan cara memasukkan bagian wajah ke lengan. Nah, seperti itu. Walaupun dengan menggunakan masker, jadi pakai masker ditambah dengan etika bersin dan batuk. Ini akan menghindarkan kalian menjadi penyebar virus ya. Jangan sampai ya kita menjadi penyebar ya. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, tidak merokok. Nah, ini pasti tentu ya. Merokok itu bisa merusak paru-paru, menurunkan kesehatan paru-paru kalian. Sementara virus itu pasti menjangkitnya, yang pertama adalah paru-paru yang dijangkit. Sehingga kalau paru-parunya sudah tidak sehat akibat merokok, wah ini kalau ada virus masuk gampang sudah, langsung the end. Jangan ya. Termasuk yang ke-11, tidak menggunakan nafsa, narkotika, psikotropika ya, jangan. Ini bisa menurunkan kesehatan dan imunitas kalian, kekebalan kalian dalam melawan virus atau bakteri. Dan yang ke-12, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ini sangat luas sekali ya untuk yang terakhir ini, makanya saya taruh di paling bawah. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan ini cakupannya diri sendiri, lingkungan sekitar, kalau di sekolah ya di sekolah, kalau di rumah-rumah, di jalan ya di jalan. Nah, ini saya contohkan beberapa perilaku yang rinci ya sebagai peserta didik atau Anda yang sekolah maupun ketika di rumah. Nah, ini menjaga diri dan lingkungan. Yang pertama dengan cara memelihara rambut agar bersih dan rapi. Mencuci rambut secara teratur dan menyisirnya sehingga terlihat rapi. Rambut yang bersih adalah rambut yang tidak kusam, tidak berbau, dan tidak berkutu. Berarti entah Anda masuk sekolah ataupun tidak, kalau rambut Anda terasa kusam, bau, apalagi berkutu, langsung keramas. Keramas itu tidak ada batasannya, berapa kali, mau tiap hari silahkan ya. Terus lagi, jangan hanya memelihara rambut agar bersih, rapi. Nah, rapi itu maksudnya selain disisir, yang laki-laki walaupun tidak sekolah tetap potong rambut yang rapi dan rutin. Nah, jangan sampai dibiarkan panjang. Kalau anak perempuan tidak apa-apa panjang, tapi laki-laki lebih ganteng rambut pendek, seperti sesuai dengan aturannya ya. Lalu yang selanjutnya untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, yang kedua memakai pakaian bersih dan rapi, memakai baju yang tidak ada kotorannya, tidak berbau dan rapi. Pakaian yang bersih dan rapi diperoleh dengan mencuci baju setelah dipakai dan dirapikan dengan setrika. Nah, ini fungsinya supaya panas, jadi bakteri atau virus yang masih menempel di baju bisa mati. Terutama kalau kalian dari luar rumah ya. Nah, pakaiannya harus segera ganti baju, cuci tangan. Nah, baju yang dipakai dari luar rumah tadi dimasukkan ke tempat baju yang kotor untuk segera dicuci. Kalau tidak dicuci atau kalau tidak diletakkan di baju kotor, maka salah satu cara supaya virus atau bakterinya hilang dengan menjemurnya di terik matahari. Tapi ini kalau kepepet saja ya. Nah, yang bagus adalah ganti baju, taruh di tempat baju kotor untuk segera dicuci. Kemudian yang ketiga, memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih. Nah, ini memotong kuku sebatas ujung jari tangan secara teratur dan membersihkannya sehingga tidak hitam dan kotor. Laki-laki walaupun kalian di rumah tidak sekolah tetap harus jaga kebersihan kuku, tangan dan kaki ya. Karena kuku ini adalah tempat bersarangnya kotoran, kuman, virus, bakteri. Nah, walaupun kalian cuci kaki, cuci tangan pakai sabun, tapi kalau kukunya panjang, ini setan-setan jahatnya, ini penyakit, bibit penyakit masih bisa bersembunyi di sela-sela jari kita, sehingga ketika makan bisa tertelan dan menimbulkan penyakit. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Kemudian yang keempat,
Memakai sepatu bersih dan rapi. Memakai sepatu yang tidak ada kotoran menempel pada sepatu. Rapi, misalkan ditalikan bagi sepatu yang bertali ya. Sepatu bersih diperoleh bila sepatu dibersihkan setiap kali sepatu kotor. Nah, untungnya untuk kalian mungkin pakai sepatu kalau keluar rumah atau terutama ke sekolah ya. Nah, selama ini jadi sering sepatunya tidak dipakai. Nah, ini silakan dibersihkan dulu sampai bersih, lalu disimpan di rak atau di boxnya sepatu. Jadi sepatu tetap dalam kondisi bersih. Ketika sewaktu-waktu kalian akan pakai ke sekolah atau kemanapun, jadi sepatu ini masih dalam kondisi bersih dan siap pakai, tidak dihuni oleh hewan-hewan yang tidak diinginkan ya, nanti akan jadi berbahaya. Nah, jadi sepatu bersih dan rapi itu penting sekali ya. Lalu yang kelima, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Menggunakan jamban yang bersih setiap buang air kecil ataupun buang air besar dapat menjaga lingkungan di sekitar sekolah menjadi bersih, sehat, dan tidak berbau. Pastinya salah satu caranya dengan menyiram yang bersih dengan air ya setiap kali selesai buang air kecil maupun buang air besar. Ini kalau kamu di sekolah ya silahkan kalian terapkan. Kalau di rumah silahkan terapkan di rumah. Nah, dengan jamban yang bersih dan sehat pasti kalian sendiri juga akan menjadi sehat. Siapa yang mau kamar mandinya bau pesing, bau tidak enak ya kan? Nah, ini hanya hewan yang buang kotoran sembarangan, masa ikut-ikutan? Nah, ini terutama yang laki-laki. Kalau buang air kadang-kadang tidak di WC, tidak di toilet ya, sembarangan. Nah, masa sama dengan hewan? Jangan ya, kita manusia. Kalau yang perempuan pasti di kamar mandi. Kalau yang laki-laki nih, kadang di pinggir kendaraan. Jangan sampai ya. Banyak virus, banyak kuman di sana, nanti bisa kotor. Penyakitnya kembali ke diri kalian sendiri. Nah, tapi jangan sampai. Kemudian yang keenam, menggunakan air bersih. Ini wajib ya. Siapapun ini pasti menggunakan air yang bersih untuk kebutuhan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, sekolah ataupun di lingkungan rumah. Air yang kurang bersih mungkin bisa untuk yang lain, untuk menyiram tanaman misalkan. Nah, silakan, tapi jangan digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Lalu yang ketujuh, rajin cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Selalu mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air besar atau sesudah buang air kecil, sesudah beraktivitas, dan setiap kali tangan kotor dengan memakai sabun dan air bersih yang mengalir. Diharapkan tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman, serta dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, terutama COVID-19. Ini. Jadi cuci tangan saja belum cukup, wajib mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Apa yang terjadi kalau tidak cuci tangan? Nah, ini silakan pilih nih, kuman apa yang ada di tangan Anda ini. Jangan ya. Ini mengerikan sekali ini kuman-kumannya nih. Nah, jangan sampai ada satupun ya. Ini berbagai bibit penyakit itu yang ada di tangan itu. Kalau Anda tidak cuci tangan, nah itu, wah gawat. Cuci aku dong. Nah, jangan sampai tangannya nangis duluan karena menyebarkan penyakit ke dalam diri Anda. Jangan ya. Lalu yang ke-8, membuang sampah ke tempat sampah yang terpilah. Nah, ini berkaitan dengan tempat sampah ya. Saya sambil berjalan di SMP 1 Sukodono, sambil saya tunjukkan di sekolah ini juga ada, sudah disediakan tempat sampah yang terpilah. Ini ya. Nah, itu. Ada sampah B3. Nah, ada sampah residu, ada sampah kertas, sampah plastik, dan sampah organik. Nah, itu dia. Ini ya, tapi ada di beberapa tempat saja di SMP 1 Sukodono, tidak semua tempat yang terpilah ya. Ini contohnya untuk tempat sampah di SMP 1 Sukodono yang sudah terpilah-pilah.
Lalu saya lanjutkan untuk yang ke-9. Dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan bisa dilaksanakan dengan cara menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Nah, ini juga karena kalian dalam masa pertumbuhan ya, siswa ditimbang berat badan dan diukur tinggi badannya setiap bulan agar diketahui tingkat pertumbuhannya melalui kegiatan screening oleh UKS. Nah, ini biasanya dilakukan sebelum pandemi. Nih, sambil saya berjalan ke ruang UKS SMP 1 Sukodono. Ini dia. Karena pandemi jadi ditutup ya, supaya ruangnya tidak dijadikan tempat berkerumun. Nah, itu ada tulisannya di bagian atas, UKS. Nah, ini yang melakukan screening nanti ada pihak dari puskesmas dibantu dengan sama peserta didik yang menjadi kader dari UKS. Nah, berikut saya lanjut ke materi UKS SMP 1 Sukodono ya. Nah, ini di antaranya UKS SMP Negeri 1 Sukodono memiliki program yang disebut Trias UKS. Yang pertama, pendidikan kesehatan, memberikan informasi-informasi kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan, termasuk diantaranya tadi screening. Yang kedua, biasanya tiap bulan akan ada pembagian tablet penambah darah bagi peserta didik wanita. Nah, ini dilaksanakan oleh kader UKS. Dan seperti UKS pada umumnya ya, melaksanakan pelayanan kesehatan berupa kalau ada siswa yang sakit bisa diobati di UKS atau beristirahat di UKS. Kalau tidak bisa maka akan dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas. Dan yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, jadi UKS ini mengadakan pembinaan untuk program lingkungan sekolah sehat, termasuk yang tadi termasuk yang terbaru kita laksanakan ada kantin sekolah sehat. Ini program-program UKS kita ya. Nah, lanjut saya berikan contoh kegiatan UKS yang selama ini sudah dilaksanakan ya. Yang pertama, kegiatan UKS bersama puskesmas atau dinas kesehatan, itu yang paling atas gambarnya. Siswa disuntik ya, imunisasi TT itu contohnya. Lalu yang kedua, dari dinas pendidikan, itu kader UKS mengikuti sosialisasi pencegahan kenakalan remaja. Nah, itu oleh dinas pendidikan. Kemudian beserta kepolisian ada kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran lalu lintas. Nah, itu diikuti oleh seluruh kader UKS SMP Negeri 1 Sukodono ya. Lalu ada juga kegiatan beserta BNN, Badan Napsa dan Narkotika ya, untuk Lumajang. Nah, itu kader UKS ada beberapa yang dijadikan sebagai duta anti narkoba. Nah, ini salah satu kegiatannya. Dan masih banyak lagi sebetulnya kegiatan UKS kita ya, tapi karena kondisi sekarang seperti ini maka kegiatan-kegiatan tersebut sudah tidak dilakukan dulu ya. Nah, lalu untuk prestasi yang sudah dicapai oleh UKS kita, ini ada banyak ini. Pada tahun 2007 calon model sekolah Adiwiyata, tahun 2008 lingkungan sekolah sehat, 2008 penghargaan Adiwiyata, 2009 sekolah Adiwiyata, 2010 sekolah Adiwiyata Mandiri. Nah, ini yang sampai sekarang kita miliki ya. Kita sudah Adiwiyata Mandiri mulai dari 2010 sampai sekarang. Lalu ada prestasi melukis menu seimbang di tahun 2017 dan cipta baca puisi kesehatan. Dan di tahun 2018 pengelolaan kantin sekolah sehat. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan ya. Ada kantin sekolah sehat. Nah, untuk tahun berikutnya ini masih beberapa kegiatan ditiadakan ya. Jadi yang berkaitan dengan UKS sekian ini. Nah, intinya adalah kalian sudah tahu bahwa SMP 1 Sukodono sudah melalui program sekolah Adiwiyata, sekolah sehat, nah termasuk kantin sekolah sehat. Nah, ini ya, Adiwiyata Mandiri dan sekolah sehat. Ini dua program yang terus berlangsung di SMP kita.
Lalu untuk mengakhiri materi yang saya sampaikan, tuh silahkan kalian sebutkan PHBS yang sudah Anda lakukan dalam keseharian Anda selama ini. Silahkan dicatat untuk melengkapi materi, maksud saya rangkuman materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.